Bab 058. Tunggu. Tunggu dulu. Syaira tiba-tiba saja menjerit, sampai menarik perhatian banyak orang di kafetaria kantin siang itu. Apa sih Ra? Jangan heboh deh. Fitri langsung menegur. Ini kok ada artikel Pak Wirya dan Renata bercerai ya? Baru terbit 2 menit yang lalu. Napas Zahwa seketika saja menghilang. Gue iseng aja mengetik nama Pak Wirya dan istrinya itu. Tiba-tiba aja keluar artikel. Kalimat Syaira terpotong karena tiba-tiba saja Zahwa sudah menarik handphone di tangannya. Tak peduli akan reaksi kedua temannya, Zahwa membaca judul artikel itu dengan jantung yang bertalu-talu seakan ingin lepas dari rongga dada. Berita eksklusif. Suami desainer kondang Renata Angela, Wirya Ardiandra Kusuma, pengusaha sukses di usianya yang masih muda, menyatakan akan menceraikan sang istri yang kemarin baru saja mengumumkan berita kehamilan. Gila. Hah, kok bisa? Zahwa terhenyak, handphone di tangannya lepas begitu saja. Sekitarannya tiba-tiba saja heboh karena agaknya berita menggemparkan itu menyebar bak kecepatan cahaya, namun semua itu tak membuat perempuan itu bereaksi. Zahwa hanya bisa diam, mencoba mencerna. Wirya berjanji akan bertindak cepat untuk menyelesaikan. Apa dengan ini, maksud pria itu? Mengumumkannya ke seluruh dunia. Jelas saja, akibat artikel yang muncul itu, keadaan seluruh penghuni gedung tempat Zahwa bekerja menjadi gempar. Kemanapun Zahwa pergi, semua orang nampak membicarakan hal yang sama. Tiba-tiba saja, cerita rumah tangga Wirya menjadi topik hangat dan juga sorotan banyak orang. Apakah ini rencana Wirya atau bahkan drama sekian yang Renata buat? Zahwa sama sekali tidak mengerti. Dia mencoba menghubungi Wirya lagi, namun tetap saja nomor pria itu hanya memunculkan suara operator setiap kali Zahwa mencoba untuk menelponnya, bahkan pesan yang Dirinha kirim saja hanya memunculkan centang 1, yang itu artinya, Wirya sama sekali tidak mengaktifkan sambungan datanya. Wirya sudah meminta agar mereka menjauh sejenak, tapi dengan keadaan yang kacau begini, Zahwa mana bisa. Dia terlalu mengkhawatirkan keadaan pria itu. Awalnya Zahwa sangat ketakutan kalau saja namanya akan diseret-seret, tapi nyatanya tidak ada. Dia sama sekali tidak ada disinggung, yang itu artinya semua artikel itu adalah rencana yang Wirya buat sendiri, karena jika Renata melakukannya, Zahwa yakin sekali namanya akan dibawa dan diburukkan oleh wanita itu. Zahwa tidak tahu harus merasa lega ataukah semakin berpikiran yang tidak dalam keadaan sekarang, karena nyatanya, rencana yang Wirya buat ini membuat namanya buruk dan memunculkan rumor tidak berdasar. Mulai dari Wirya yang dianggap tidak bertanggung jawablah sampai kepada pria itu dianggap melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Konyol, Zahwa ingin sekali berteriak kepada mereka semua kalau Wiryanya sama sekali bukan orang yang demikian. Segala rumor itu terdengar setiap hari dan selama itu pula baik Wirya maupun Renata sama sekali tidak muncul ke permukaan untuk menjelaskan situasi yang membuat Zahwa makin merasa tercekik saja akan asumsi-asumsi yang kepalanya buat sendiri. Hari demi hari Zahwa mencoba untuk menghubungi Wirya, bahkan juga mendatangi apartemen pria itu, namun hasilnya nihil. Batang hidungnya sama sekali tidak bisa Zahwa temui. Dia bak hilang begitu saja ditelan perut bumi. Sebenarnya Zahwa ingin sekali pergi ke rumah orang tua pria itu, namun dia masih mencoba untuk mematuhi larangan Wirya, menghargai apa yang sedang dirinya usahakan sekarang. Setiap hari Zahwa dipenuhi pengharapan agar setidaknya, meski sekejap saja, untuk bisa menemui Wirya, namun semakin hari terlewati semakin pupus jugalah segala keinginan itu. Bahkan ketika sekarang, hari terakhirnya magang di perusahaan pria itu, Zahwa tidak bisa ikut dengan senang sepenuhnya akan perayaan yang sedang dilakukan oleh teman-teman baru yang sudah akrab dengannya, terutama Syaira dan Fitri yang selama ini begitu baik kepadanya. Zahwa hanya merasa sedih, harapannya untuk Wirya datang seperti ketika pembukaan magang waktu itu harus pupus lagi dan lagi. Jika begini caranya,
Niat di sudut hati terdalam Zahwa untuk pulang ke panti saja agak-agaknya memang harus dirinya laksanakan. Karena, di sini juga untuk apa? Perkuliahannya hanya tinggal menunggu wisuda pun Wirya juga, rupa-rupanya benar-benar kuat akan tekadnya untuk mengambil jeda, dengan tanpa interaksi sama sekali. Maka, di penghujung senja yang jingganya begitu pekat menguasai langit, Zahwa menuju suatu tempat yang harus ia kunjungi terakhir kali, sebelum benar-benar pergi dan tak akan pernah lagi kembali sebagai bagian dari keluarga. Hanya menyisakan kenangan dan kebahagiaan singkatnya saja akan sebuah arti bagaimana rasanya memiliki seseorang yang bisa dianggap sebagai keluarga. Ya, rumah Dian. Ada beberapa menit untuk Zahwa hanya terdiam di muka pagar, melihat terpaku rumah yang terlalu banyak memberikan kenangan untuknya. Segala hal yang menyenangkan juga menyesakkan tumpang tindih di dalam dada, menghantarkan rasa sesak akan realita yang tiba-tiba saja menamparkan Zahwa bahwa dirinya bukanlah lagi menjadi seorang anak dari sebuah keluarga. Mulai sekarang, dia hanya manusia sebatang kara di mana panti asuhan yang akan menjadi satu-satunya keluarga yang dirinya miliki. Zahwa masuk dengan langkah kaki yang sengaja ia buat perlahan, mencoba merekam segala sudut yang ada di rumah ini untuk bisa ia simpan di sudut hati terdalamnya bahwa seorang Zahwa juga pernah merasakan hangatnya sebuah keluarga. Langit jingga sudah berubah menjadi ungu gelap ketika Zahwa bisa melihat dengan jelas bagaimana punggung Dian nampak jelas bisa ia lihat tengah duduk diam menghadap taman di belakang rumah. Bak deja vu, seolah ada yang sedang mengiris-iris hati Zahwa sekarang hanya dengan melihat punggung itu saja. Jika saja keadaan mereka tak buruk, Zahwa tak akan pernah keberatan untuk menemani Dian duduk di taman belakang itu setiap hari. Bahkan sesungguhnya, itu jugalah yang menjadi impiannya. Bercengkrama dengan sang ibu di kala senja, berbagi kisah kehidupan juga memberitahu kalau Zahwa akan dengan rela menemani juga merawat Dian di masa tuanya. Tapi semua itu hanya ada di dalam pikiran Zahwa. Untuk realitanya, luka basah di hatinya menahan Zahwa. Inner child-nya yang tak mau lagi terluka memilih memproteksi diri dengan memilih menjauh saja, enggan lagi mencicipi luka akan perlakuan semena-mena juga kebencian yang tak ada habisnya. Zahwa masih berdiri termenung, diam memikirkan bagaimana keadaan Dian sekarang di tengah berita perceraian sang anak dan menantu yang merebak sejak berhari-hari yang lalu itu. Dan di saat itu pula lah, perasaan bersalah itu makin menelusuk ke dalam hati. Tidak ingin perasaannya kembali kacau pun tak mau air matanya tiba-tiba saja akan terjatuh hanya karena melihat punggung yang tampak ringkih itu, Zahwa beranjak menuju dapur. Ingin mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal sedikit di kamarnya yang ada di sudut rumah. Menghabiskan apapun tentang dirinya yang ada di sini, membawanya keluar seolah-olah kehadirannya tak pernah ada. Toh, itu juga kan kemauan sang ibu. Dan juga sang kakak. Langkah Zahwa refleks terhenti ketika menemukan dua orang asing yang tengah menyiapkan masakan di dapur. Ah, mereka pasti pekerja yang menggantikan Zahwa untuk merawat dan mempersiapkan segala keseharian Dian. Mbak, kok membuat tehnya pakai gula biasa sih? Mama saya sudah lama tidak boleh memakan gula biasa, harus pakai gula rendah kalori, tegur Zahwa secara refleks ketika salah satu dari dua orang wanita itu tengah memasukkan beberapa sendok gula ke dalam gelas. Tentulah dua kepala itu langsung refleks menoleh kepadanya. Ekspresi kebingungan sudah Zahwa asumsikan ketika mereka melihat wajahnya. Mbak siapa? Saya, dada Zahwa tiba-tiba saja bergemuruh. Saya anak angkatnya Mama. Mereka berdua kontan saja melebarkan bola mata. Maaf Mbak, kami baru bekerja hari ini, kami enggak tahu, jawab salah dari mereka takut-takut. Baru-baru ini? Tanya Zahwa agak terkejut. Kemarin-kemarin bagaimana? Sambungnya, sama sekali tidak bisa membayangkan Dian hidup tanpa adanya seorang pembantu di rumah besar ini. Tidak tahu, Mbak. Yang kemarin memilih berhenti, kami baru datang pak ini.
Zahwa seketika saja terdiam. Pasti pekerja sebelumnya tidak tahan bekerja di sini, tidak mampu menuruti segala kemauan Dian yang terlalu cerewet. Mbak, tolong setelah ini beli gula rendah kalori yang banyak ya, kalau perlu di stok saja, mohon Zahwa dengan suara lirih. Itu mbaknya mau memasak terong ya? Jangan mbak, mama saya enggak suka apapun yang menggunakan terong. Tangan Zahwa mengepal ketika dia menjelaskan itu sebab dirinya tiba-tiba saja merasa emosional. Hatinya teraduk-aduk memberitahu kebiasaan Dian yang tidak dirinya sangka-sangka ternyata sudah Zahwa hafal di luar kepala. Jangan juga membeli ikan laut, mama tidak suka. Lebih banyak membeli daging atau bebek saja. Terus, setiap makan harus ada satu hidangan yang berkuah ya. Mata Zahwa mulai memanas sedang kedua wanita di hadapannya hanya bisa diam dengan bingung melihat Zahwa yang seolah sedang menahan diri. Tangan mengepal kuat juga wajah yang memerah. Terus tolong bersihkan rumah setiap hari. Walaupun tidak terlalu kotor, tetap saja harus dibersihkan karena mama tidak suka debu. Spray di kamar juga harus diganti 3 kali sehari. Dan halaman belakang, kalimat Zahwa tiba-tiba saja terhenti ketika suaranya menghilang karena nyata-nyatanya air mata itu tidak bisa dirinya bendung lagi. Halaman belakang, tanamannya harus dirawat betul-betul. Kedua asisten rumah tangga di hadapan Zahwa makin nampak serba salah sendiri. Jelas saja mereka heran, mengapa Zahwa harus menjelaskan semua itu dengan tangis yang nampak sekali akan langsung terjatuh jika dirinya mengedipkan mata 1 kali saja. Ingatkan mama untuk jangan meminum kopi setiap hari. Cepat-cepat, Zahwa menyeka air matanya yang sudah terjatuh karena matanya terasa panas sebab dia terlalu lama tidak mengedip. Kalau bisa tolong, Zahwa mulai sesenggukan karena hatinya benar-benar terasa seolah diremas ketika mengingat segala tentang Dian. Berkali-kali pun perlakuan dan kalimat kasar yang dirinya terima tidak bisa menampik bahwa di sudut terdalam hatinya, Zahwa masih menganggapnya sebagai seorang ibu. Tolong pijitkan mama setiap malam ketika dia pulang bekerja. Mama pasti capek mengurus segalanya sendirian, sambungnya dengan suara yang tercekat juga patah-patah akibat tangisnya sendiri. Kedua wanita itu sama sekali tidak bereaksi, sadar tatapan mereka berdua tidak tertuju kepadanya alias mengarah ke belakang. Zahwa menahan napas. Dengan perlahan, dia berbalik lalu segera membeku ketika menemukan Dian ada di belakangnya. Entah sejak kapan. Ada keheningan ganjil yang tak Zahwa mengerti belum lagi tatapan Dian yang begitu sulit untuk dirinya artikan. Hati Zahwa rasanya bergejolak, dia cepat-cepat mengalihkan pandangan karena sungguh, rasanya tidak sanggup untuk menatap Dian terlalu lama. Apa yang lo lakukan di sini? Dan suara itu, menghancurkan gelombang kecanggungan yang sejak tadi ada. Zahwa mematung, bola matanya melebar ketika melihat kehadiran Renata yang matanya tertuju penuh nyalang kepadanya. Zahwa membeku tatkala Renata maju dengan langkah yang lebar lalu plak. Kepala Zahwa terlempar kuat ke arah kanan, panas seketika menjalar di pipi hingga turun ke hati tatkala Renata menamparkan begitu kuat pipinya. Zahwa termundur dengan napas yang gemetaran. Renata. Dian membentak nyaring. Dia menarik mundur sang anak. Apa-apaan kamu? Dan kemana saja kamu sampai-sampai baru menemui mama? Aku tanya apa yang dilakukan perempuan murahan ini di sini ma? Renata menjerit, dia melepaskan tangan. Dian dengan kasar, kembali maju lalu merenggut kasar rambut Zahwa hingga rasa-rasanya kulit kepala Zahwa akan terkelupas detik itu juga. Semua orang terkesiap dan Zahwa refleks mengerang sambil memegangi kuat tangan Renata. Saling beradu tatapan tajam dengan mata yang memerah juga berkilat akan selaput air mata. Gara-gara dia perceraian ini ada, ma. Gara-gara manusia tidak tahu diuntung ini hidupku berantakan. Dia selingkuh dengan Wirya ma. Perempuan sialan ini menghancurkan hidupku. Dian terhenyak. Ekspresi wajahnya berubah pias dan hampir saja tubuhnya limbung jika dirinya tidak berpegangan ke ujung meja.
Berhenti selalu menyalahkanku. Zahwa membentak, mendorong dengan sekuat tenaga juga penuh emosi yang sudah sejak lama bergumul di dalam dada hingga Renata langsung terhuyung-huyung ke belakang. Sudah aku bilang, berhenti bersikap kurang ajar dengan aku. Ulang Zahwa dengan suara rendah yang bergetar. Semua ini juga bermula dari perilaku dirimu sendiri, Kak. Kakak bahkan juga selingkuh dengan yang namanya Adrian jauh sebelum menikah dengan Mas Wirya. Melakukannya bertahun-tahun. Apa yang aku perbuat memang sesuatu yang sangat buruk, tapi kakak sendiri bagaimana? Masih tidak mau mengaca. Zahwa mendongak, tangannya mengepal kuat ketika kembali beradu pandang dengan Renata. Aku minta maaf atas apa yang aku lakukan. Tapi ingat, Kak, semua ini bermula atas sikap kakak yang terlalu congkak itu. Tidak pernah bisa mengurus suami hanya tahu bekerja dan bekerja saja, main di belakang Mas Wirya tanpa tahu terima kasih di saat kakak menikahi Mas Wirya hanya untuk keuntungan pribadi saja, tanpa cinta sama sekali. Coba kakak pikir dengan otak kakak yang jenius itu, apa dari semua itu tidak ada kemungkinan Mas Wirya untuk mencari orang lain. Ada akibat, pasti ada sebabnya, Kak Renata. Setidaknya, sedikit saja pikirkan kesalahanmu, aku memohon untuk itu, kamu bukan Tuhan Kak. Renata tergelak lalu berubah menjadi tawa membahana yang semakin mencekik atmosfer sekitar. Tangannya kembali melayang di udara namun Zahwa langsung menangkap lalu menahannya dengan keseluruhan energi yang berasal dari jutaan perasaan menyesakkan yang sudah bertransformasi menjadi emosi. Aku berdosa, sangat. Tapi Kak, setidaknya aku tahu aku sangat salah dan mengakui dosaku itu. Aku tidak akan membahas perilaku burukmu selama ini dengan aku, tidak perlu meminta maaf bahkan merasa bersalah. Juga tidak apa-apa, aku tidak memerlukannya. Tapi, tolong Kak, berhenti menghancurkan hidup Mas Wirya, mohon Zahwa, dengan suara yang syarat akan luka. Bangsat lo. Renata memberontak namun kekuatan Zahwa tidak main-main ketika menahan kedua tangannya itu. Renata. Sejak kapan kamu berubah menjadi monster tidak punya hati begini, Nak? Lirih ucapan Dian menghentikan umpatan juga pemberontakan yang Renata lakukan dalam sekejap. Ma. Renata terhenyak lalu perlahan membeku apalagi ketika melihat Dian yang sudah terjatuh dengan setitik air mata di pipi. Ibu. Dua orang Art cepat-cepat mendatangi Dian untuk membantu sang majikan. Lagi-lagi Zahwa mengusap kasar air matanya. Dia menatap putus asa Renata dengan jantung yang terasa. Ditusuk-tusuk, tak lagi mampu mengatakan apapun karena sungguh, sangat percuma jika Renata saja masih begitu menolak untuk merasa bersalah. Dengan langkah yang sama bergetarnya dengan napasnya, Zahwa mendekati Dian, menunduk di hadapannya dengan bibir yang tergigit kuat. Tangan Zahwa bergerak mengambil tangan Dian lalu menciumnya. Dengan sepenuh hati, mengeluarkan seluruh perasaan sayangnya yang masih ada di sudut hati terdalam. Maaf, bisik Zahwa. Air matanya berjatuhan di tangan dingin itu. Maafkan aku, Ma. Zahwa mulai terisak, sesenggukan hebat seperti tadi. Aku bukan lagi anak mama, jangan khawatir lagi. Aku benar-benar akan pergi. Kepala Zahwa terangkat, mencoba merekam baik-baik wajah seseorang yang sosoknya pernah menjadi figur yang selama ini Zahwa dambakan. Setidaknya Zahwa pernah memiliki seorang ibu. Jadi, Ma, tolong sekali hidup dengan baik ya. Zahwa mencoba untuk menyunggingkan senyum di tengah matanya yang buram akan air mata. Dian tidak mengatakan apapun dan Zahwa juga sama sekali tidak mengekspektasikan reaksi apa-apa. Zahwa perlahan menjauh, dengan kepingan hatinya yang selalu akan tertinggal di rumah ini. Keluarganya. Pergi dari rumah itu, meski masih menyisakan sesak yang tak bertepi, ada semacam kelegaan yang mengalir di dalam hati Zahwa. Memang, tentulah saja, rasa sakit hati dan dendam itu masih bersarang di dalam hati. Siapa coba yang bisa melupakan perlakuan jahat seseorang?
Apalagi dalam kasus Zahwa, semua itu terjadi bertahun-tahun. Bahkan, ada kalanya hati Zahwa ingin sekali membalas segala perlakuan itu, bahkan parahnya otaknya pernah berpikiran untuk melukai ibu dan kakaknya sendiri, sampai hatinya puas dengan memberi rasa sakit yang setimpal dengan yang hatinya terima. Iya, separah itu.